Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikade Rudi Sastika, NIM 17170510058. Yang saya hormati selaku pembimbing utama Ibu Igusti Ayu Purnamawati, SE MSI AK. Yang saya hormati selaku pembimbing pendamping Bapak Iputu Julianto, SE MSI AK. Yang saya hormati selaku penelaah Bapak Igede Agus Pratama Yudantara, SE MSA. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Penerapan dan Penyertaan Modal Sosial dalam Struktur Pengendalian Intern Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Desa Bukti saat pandemi COVID-19. Studi pada Lembaga Perkreditan Desa Bukti di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Latar belakang masalah. Di Indonesia, secara umum lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang hidup di tumbuh perkembangan di Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Lembaga keuangan ini merupakan salah satu entitas yang dimiliki oleh desa adat. Di Bali mempunyai yang namanya Desa Adat Pakraman. Desa adat merupakan salah satu organisasi sosial tradisional yang ada di daerah Bali yang memiliki beberapa hak otonomi. Salah satunya diantaranya adalah otonomi dalam sosial ekonomi yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antara kelompok masyarakat dan mengolah kekayaan dalam desa adat. Salah satunya bentuk dalam mengolah kekayaan dalam desa adat yaitu dengan terciptanya lembaga keuangan di dalam desa adat, yaitu Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Lembaga Perkreditan Desa ini atau LPD merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki oleh desa adat atau desa pekraman yang bergerak di bidang simpan pinjam. Desa adat atau desa pekraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat bersifat kemasyarakatan dan keagamaan. Seiring perkembangannya waktu, LPD sangat membantu perkembangan ekonomi desa atau khususnya pada LPD. Bali merupakan salah satu provinsi yang kental dengan akan budaya dan adat istiadatnya. Salah satu contohnya yaitu masyarakat Bali percaya dengan adanya hukum karma bala. Sama halnya salah satu LPD yang ada di Kabupaten Bali, lebih tepatnya di Desa Bukti, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. LPD dalam menjalankan tugasnya untuk menagih dana yang dipinjam oleh nasabah, mereka sangat percaya adanya hukum karma bala. Nasabah yang sudah dicari atau diingatkan untuk membayar, dan jika nasabah tidak mau membayar, pihak LPD tidak akan membesarkan masalah tersebut dikarenakan LPD sudah sangat percaya dengan adanya hukum karma bala ini. Pihak LPD sangat tahu gimana dengan ajaran hukum karma bala ini, di mana semua perbuatan akan mendapatkan hasil. Di dalam konsep Hindu, berbuat itu sendiri terdiri atas 3 konsep, yaitu perbuatan dan melalui perkataan dan perbuatan melalui tindakan atau tingkah laku. Ketiganya lah yang akan mendapatkan hasil bagi yang berbuat. Kalau perbuatannya baik, maka hasilnya pasti akan baik. Demikian sebaliknya. Di Indonesia terkena bencana penyakit virus corona yang disingkat COVID-19, terutama di Bali yang paling banyak terkena COVID-19. Di Bali tidak hanya pemerintah saja yang berperan untuk membantu mengatasi COVID-19, tetapi desa adat juga ikut serta untuk membantu dan bisa mencegah virus corona. Sejak saat itu, desa adat dapat tugas tambahan untuk mengatasi atau menghalau penyebaran COVID-19 ini. Selain itu, untuk menghalau penyebaran COVID-19, peran dan desa adat dapat memberikan bantuan kepada sesama yang terkena COVID-19. Di desa terdapat Lembaga Perkreditan Desa atau LPD yang merupakan lembaga keuangan milik desa adat, dan peran fungsinya LPD sesuai dengan tujuan awal pembentuknya untuk saling membahu dan atau gotong royong sesama masyarakat atau kerama harus diperkuat terus dan
ujian terbesarnya adalah di masa pandemi saat ini, di mana virus corona saat ini dengan peran dan fungsi LPD dapat sangat membantu perekonomian masyarakat, salah satunya bantuan yang diberikan oleh LPD. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, yaitu adalah penerapan dan penyertaan modal sosial dalam pandemi COVID-19 dengan menerapkan struktur pengendalian intern dalam melancarkan kesejahteraan desa Pekraman. Selanjutnya, ada pembatasan masalah. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan serta mendalami atau maka penulis memandang permasalahan peneliti yang diangkat perlu dibatasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti memfokuskan untuk memahami dan mengetahui penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern di Lembaga Perkreditan Desa atau LPD di Desa Pekraman, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern di Lembaga Perkreditan Desa atau LPD saat COVID-19. Bagaimana hubungan struktur pengendalian intern dan penerapan dan penyertaan modal sosial dengan peranasan konsep Karma Bale. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern di Lembaga Perkreditan Desa saat COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan struktur pengendalian intern dan penerapan dan penyertaan modal sosial dengan berlandaskan konsep Karma Bale. Adapun manfaat penelitian dan manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk sumbangan pengetahuan atau wawasan informasi serta referensi selanjutnya, khususnya bagi penulis atau LPD untuk mengetahui penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern di Desa Bukti, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Adapun manfaat praktis bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi penulis sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti sebelumnya. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha dapat memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern Lembaga Perkreditan Desa atau LPD dan dapat menjadikan bahan referensi di perpustakaan untuk dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah. Bagi LPD sebagai referensi untuk tujuan yang akan keberhasilan dan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama ada Gusti Kadek Sayoni tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa sudah baik dapat dilihat dari pengendalian internal berkaitan dengan erat modal sosial. Yang kedua ada Niwayan Wayuni. Hasil penelitian ini menunjukkan didirikannya kembali LPD Desa Pekraman Tusan pada tahun 2016 oleh Krama Desa, yaitu karena adanya motivasi internal, yaitu Krama Desa merasakan kehilangan LPD dan dengan melihat desa Pekraman lain memiliki LPD. Yang ketiga ada Ade Ayu Cayani tahun 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi pengawas internal berpengaruh positif pada efektivitas penerapan SPI. Yang keempat ada Laude Asyara. Hasil penelitiannya yang ditemukan adalah yang pertama Corporate Social Responsibility atau KSR. Yang kelima ada Ananta Wikrama Tungga Atmaja tahun 2017. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa LPD Pengelatan didirikan oleh Krama Desa Pekraman untuk merespon program yang digariskan oleh pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Buleleng. Yang keenam ada Budi Cahyono dan Ardian Aditama.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai-nilai kepercayaan dalam modal sosial sangat dominan dengan dasar bagi masyarakat. Yang ketujuh, Komang Adi Kurniawan, tahun 2019. Hasil penelitian ini LPD tidak bisa terlalu mengekang dan mengandung sistem yang detail, sehingga pengelolaan LPD hanya perlu diperkuat dengan metode pengawasan yang berjenjang dan melibatkan masyarakat adat dan berbasis kesepakatan bersama serta keyakinan relevan setiap masyarakat di mana tempat LPD tersebut berdiri. Yang ke-8 ada Agustina Nimade Ayu Dharma Pratiwi, tahun 2020. Hasil penelitiannya ini, peran LPD dan desa adat sangat dibutuhkan dalam memberikan bantuan terhadap warga yang terkena dampak COVID-19. Yang ke-9 ada IGD Agus Budo Perwato Made Aristia dan Made Aristia Prayudi dan Dr. Ananta Wikrama, tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada KPN Susila Bakti meliputi tahap administrasi, berkas, analisis, kredit persetujuan, dan pencairan kredit. Yang terakhir, Anak Agung Ngurah Gede Sadiate, tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan LPD berkembang menjadi lembaga keuangan tradisional yang tangguh karena LPD bersifat otonom, tidak tunduk pada kebijakan pusat. Selanjutnya ada teori motivasi. Teori motivasi menurut Robin tahun 2003 yang mengatakan bahwa suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan. Sementara motivasi umum bersangkutan dengan upaya ke arah setiap tujuan. Motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri setiap individu memulai mengarahkan perilaku. Menurut jenis-jenisnya, motivasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Namun dalam LPD di sini hanya terdapat motivasi internal. Dan selanjutnya ada teori sosial kapital menurut Pierre Bourdieu tahun 1986. Modal sosial tidak dikurang dari suatu jaringan. Hubungan tidak given secara alamiah maupun sosial, tapi merupakan suatu yang harus dikerjakan. Modal sosial merupakan hasil investasi strategis dari individual maupun kolektif yang secara sadar atau tidak sadar diperoleh dari produk hubungan-hubungan sosial yang secara langsung dapat digunakan. Selanjutnya ada pengertian hukum karma bala. Hukum karma bala itu sendiri dalam agama Hindu memberikan optimisme pada setiap makhluk hidup atau manusia untuk meyakini bahwa segala perbuatan akan membuahkan hasil. Oleh karena itu, hasil yang akan diterima merupakan buah dari perbuatan manusia itu sendiri, yang dikemukakan oleh Purnamawati dan Adnyani tahun 2019. Adapun modal sosial, menurut Coleman tahun 1999 dan Budi Cayono tahun 2012, modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Dan menurut Fukuyama tahun 1995 mengidentifikasi masalah modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka. Selanjutnya ada struktur penilaian intern. Menurut Munawir tahun 2008, pada dasarnya suatu struktur penilaian intern yang baik tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan biaya akuntansi dan keuangan, tetapi lebih luas daripada itu. Penilaian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen dalam organisasi atau perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun unsur-unsur penilaian intern. Menurut Mulyadi tahun 2008, agar tujuan penilaian intern perusahaan dapat dicapai dengan baik, maka selayaknya memiliki unsur penilaian intern. Yang pertama, struktur penilaian intern organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua,
sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan bagian setiap organisasi. Yang keempat, karyawan yang memutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Adapun tujuan pengendalian intern menurut Widaya dan Saputra tahun 1997. Yang pertama adalah membuat agar kecurangan sulit untuk dilakukan. Yang kedua, membuat kecurangan tidak mungkin dapat dilakukan. Yang ketiga, bila kecurangan benar-benar terjadi, untuk memungkinkan penemuannya serta mengidentifikasi masalah yang bertanggung jawab kejadian tersebut. Yang selanjutnya ada komponen pengendalian intern. Menurut Aren et al. Tahun 2019, komponen pengendalian intern dapat menggunakan kerangka dari KOSO. Yang pertama itu, lingkungan pengendalian intern terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap penerimaan puncak para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian intern serta arti penting bagi identitasnya. Yang kedua adalah penilaian risiko atau risk assessment. Atas laporan keuangan adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Yang ketiga, ada aktivitas penilaian atau kontrol aktivitas. Adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitasnya. Yang keempat, informasi dan komunikasi bertujuan untuk memulai, mencatat, dan memproses dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Yang kelima, pemantauan yang berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian intern secara berkelanjutan atau periode atau manajemen untuk dapat menentukan bahwa pengendalian itu sudah beroperasi dengan yang diharapkan. Selanjutnya, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut dengan LPD adalah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di Bali. Adalah LPD merupakan jenis lembaga keuangan mikro yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Kepemilikan LPD ini adalah di desa adat di Bali yang secara otomatis merupakan milik masyarakat. Posisi LPD ini terletak di tengah-tengah masyarakat desa adat, oleh karena itu maka nasabahnya adalah masyarakat di desa setempat, baik sebagai debitur maupun kreditur. Dalam mencapai tujuannya, LPD tidak semata menggunakan modal sosial dalam struktur pengendalian internnya sebagai sebuah lembaga keuangan yang bersifat formal. LPD harus pula menggunakan struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian intern ini bertujuan untuk mencapai keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta aktivitas dan efisiensi operasi yang dikemukakan Haddadi tahun 1999. Selanjutnya ada model penelitian. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern di LPD. Adapun model penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha mengungkapkan kajian mengenai penyertaan modal sosial dalam struktur intern Lembaga Perkreditan Desa atau LPD yang ada pada Desa Bukti, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, adapun pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini memfokuskan pada analisis penerapan dan penyertaan modal sosial dalam struktur pengendalian intern di LPD. Dalam penelitian ini, peneliti akan menentukan topik penelitian yang dikembangkan oleh latar belakang yang dijadikan pemikiran peneliti, lalu menentukan rumusan masalah, yaitu mengenai penerapan dan penyertaan modal sosial LPD, yang dimana
Rumusan masalah tersebut akan menentukan tujuan penelitiannya. Untuk dapat menjawab rumusan masalah, maka diperlukan teori yang mendukung penelitian ini. Nah, lokasi penelitian ini berada di LPD Desa Bukti, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang di dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer merupakan data yang dapat melalui lapangan secara langsung serta dapat diperoleh dari observasi melalui wawancara kepada pihak informan. Data primer diambil melalui wawancara dengan informan serta melalui observasi langsung ke lapangan. Yang kedua, data sekunder. Pada penelitian ini dapat diperoleh dari data yang sudah teliti dan dilakukan oleh pihak lain dengan masalah penelitian sejenis. Data sekunder yang dapat digunakan berasal dari beberapa artikel yang terkait mengenai permasalahan yang sama dan sumber-sumber lain seperti buku yang terkait dan internet. Selanjutnya adalah sumber data. Yang pertama itu adalah wawancara. Wawancara adalah teknik dalam pengumpulan data yang dimana dilakukan secara langsung dengan subjek atau informan bersangkutan. Informan atau teknik yang digunakan wawancara terstruktur yaitu dalam melakukan wawancara dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan diajukan kepada informan. Yang kedua itu adapun observasi. Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pelaksanaan melibatkan individu secara langsung, yang dimana penelitian di sini melakukan pengamatan dari berbagai aspek dimensi untuk memahami keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini dilakukan observasi yang menyediakan data mengenai penerapan dan penyertaan modal sosial di LPD Desa Bukti di Kecamatan Kubu Tambahan yang menggunakan layanan tersebut, serta turun langsung ke tempat penelitian pada LPD Desa Bukti di Kecamatan Kubu Tambahan untuk memastikan kebenaran data di LPD yang terdapat tersebut. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan rekaman dan kejadian masa yang lain yang dapat berupa tulisan catatan, buku, serta dokumentasi lainnya. Dalam penelitian ini, dokumen yang didokumentasikan yaitu dokumentasi berupa gambar atau foto yang diterapkan oleh pelaku usaha dan juga gambar saat melakukan wawancara dengan informan. Selanjutnya adalah metode analisis data. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode keabsahan data, yang dimana metode ini merupakan konsep dari konsep keahlian atau validitas atas kehandalan atau reliabilitas. Demi terjaminnya keakuratan data, maka keabsahan data perlu untuk dilakukan. Keabsahan data ini dilakukan agar menciptakan penelitian yang ilmiah serta penelitian yang dilaksanakan benar untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Selanjutnya adapun teknik analisis data. Menurut Sugiono, tahun 2007 terdapat beberapa tahapan analisis data kualitatif, yaitu yang pertama, pengumpulan data, artinya teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi yang digunakan berlandasan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Yang kedua adalah pun reduksi data, merupakan suatu memilih pemustaan, perhatian, penyederhanaan, dan catatan tertulis data yang terperoleh di lapangan melalui proses wawancara maupun observasi. Yang ketiga adapun penyajian data, merupakan suatu penyajian data yang dimana data ini akan disajikan ke dalam penelitian yang berasal dari proses wawancara, studi, dokumentasi ataupun melalui observasi di lapangan. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini adalah proses terakhir pada penelitian yang dilakukan. Kesimpulan pada penelitian kualitatif akan menjawab dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan pada awal penelitian, mungkin juga tidak dikarenakan pada rumusan masalah penelitian kualitatif rumusan ini masih sementara dan akan mengalami perkembangan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.